Ya, oke teman-teman, setelah kita sudah belajar cukup banyak tentang jenis-jenis larutan di bidang farmasi, baik untuk penggunaan secara peroral maupun topikal ataupun yang lainnya, sekarang kita bersama-sama akan mempelajari atau sedikit mengenal mengenai komponen dan juga pembuatan sediaan larutan. Secara umum, memang komponen dalam sediaan larutan itu yang utama adalah adanya solut dan juga solvent. Ya, memang komponen utamanya untuk menjadi sebuah larutan harus ada solut dan juga solvent. Solut sendiri dia bisa berupa padatan maupun cairan. Ya, nah dalam bidang kefarmasian secara sempit larutan itu dinyatakan untuk menyatakan suatu sediaan cair sehingga solvent di sini juga merupakan bentuk cairan. Nah, dalam kondisi tertentu atau untuk meningkatkan kualitas dari suatu sediaan larutan atau meningkatkan penerimaan pasien akan suatu sediaan larutan itu, kita perlu menambahkan beberapa bahan tambahan. Tentunya bahan tambahan ini disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Nah, berikut adalah beberapa bahan tambahan yang memang sering digunakan dalam sediaan larutan untuk sediaan farmasi gitu ya. Yang pertama adalah kosolven. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kosolven di sini fungsinya dia membantu supaya solut nanti bisa bercampur dengan solvent dan lebih baik ya dibandingkan hanya solut dan juga solvent saja. Ya, kemudian bahan tambahan lain yang juga sering digunakan adalah preservatif. Ya, preservatif ini merupakan bahan pengawet. Kenapa larutan perlu ditambah pengawet? Karena larutan seringkali menggunakan medium air, di mana air ini merupakan media pertumbuhan yang baik untuk mikroba, ya, baik itu jamur ataupun bakteri itu suka di air, sehingga kita perlu menambahkan preservatif di sini. Apalagi sediaan larutan seringkali digunakan untuk dosis berulang, ya, sering buka tutup kemasannya, sehingga rentan mengalami kontaminasi dari mikroba, sehingga perlu kita tambahkan preservatif. Kemudian ada juga yang namanya thickening agent. Nah, thickening agent ini merupakan bahan pengental. Fungsinya apa? Meningkatkan viskositas dari sediaan larutan yang kita buat, supaya dia tidak terlalu encer sehingga lebih nyaman dan juga lebih mudah untuk digunakan bagi pasien. Kemudian ada 3 korigen di sini, odoris, saporis, dan koloris. Kalau korigen odoris ini fungsinya untuk memberikan aroma, ya, supaya larutan tersebut memiliki aroma, misalnya untuk pemberian topikal ya bisa dikasih minyak mawar atau apa supaya aromanya enak gitu ya digunakan. Atau misalnya dia untuk sirup penggunaan oral diberikan pengaroma eh, apa namanya aroma stroberi, aroma cherry dan lain sebagainya. Kemudian ada juga istilah korigen saporis. Kalau korigen saporis ini dia fungsinya untuk menambahkan rasa. Ya, misalnya mau dikasih rasa apa? Bisa. Kemudian ada juga korigen koloris, di sini merupakan bahan pewarna. Kemudian ada juga antioksidan. Nah, antioksidan ini biasanya kita tambahkan apabila bahan aktif atau bahan bermanfaat yang kita buat sedia larutan itu mudah teroksidasi. Ya, sehingga di sini untuk meningkatkan stabilitasnya. Kemudian chelating agent ini juga untuk mencegah terjadinya oksidasi karena logam ya, maka diberikan chelating agent. Ada juga tonicity enhancer. Tonicity enhancer ini fungsinya untuk meningkatkan atau menyesuaikan tekanan osmosis dari suatu larutan. Biasanya tonicity enhancer ini kita gunakan ketika membuat sediaan tetes mata, kemudian sediaan parenteral. Nah, itu harus memenuhi aspek tonisitas ya. Detail tentang tonicity enhancer akan saya bahas pada saat kita belajar tentang sediaan steril. Kemudian hal lain juga untuk sediaan peroral seringkali kita tambahkan pemanis ya untuk meningkatkan penerimaan pasien terutama anak-anak. Kemudian pembuatan sediaan larutan itu sendiri secara umum sih memang kita melakukan pengadukan ya. Kalau pembuatan sediaan larutan dalam skala kecil di apotek, rumah sakit ya kita seringkali menggunakan mortir dan stemper atau jika memang murni suatu larutan kita cukup menggunakan beker glass sebenarnya beker glass dan juga batang pengaduk ya. Nah, kalau pembuatan sediaan larutan bisa dengan pemanasan maupun tanpa pemanasan. Tentunya ini nanti akan bergantung pada stabilitas obat terhadap pemanasan itu sendiri. Nah, dalam hal kita membuat sediaan larutan dari bahan-bahan alam gitu ya, dari ekstrak bahan alam atau dari misalnya mau membuat
cairan larutan ekstrak apa dari daun apa, tumbuhan apa gitu, kita melakukan proses ekstraksi. Nah, ekstraksi ini di sini saya hanya mencantumkan dua, ada yang dengan mekanisme perendaman atau istilahnya maserasi, ya, dan juga ada yang menggunakan teknik perkolasi. Kalau perkolasi itu perendamnya berputar. Nah, untuk perendaman yang maserasi dan juga perkolasi ini besok akan dibahas dengan detail ketika teman-teman menempuh mata kuliah farmakognosi fitokimia. Ya, cuma secara umum ada yang dengan pengadukan, ada yang tanpa pengadukan ya. Seringkali memang menggunakan pengadukan untuk meningkatkan homogenitas gitu. Kemudian uji kualitas apa saja sih yang harus kita lakukan terhadap sediaan larutan? Nah, karena sediaan larutan itu dia relatif apa ya? Tidak banyak hal yang perlu diperhatikan karena kan solut dan solvennya dia bercampur secara molekuler gitu ya, sehingga hal utama yang harus kita lakukan ketika kita punya sediaan larutan adalah melakukan penetapan kadar. Nah, kita harus menyesuaikan ya, melihat apakah kadar dari sediaan kita itu sudah sesuai dengan yang disyaratkan ya. Teman-teman bisa cek lagi di farmakope gitu. Contohnya misalnya sirup paracetamol, di situ di farmakope monografi sediaan resmi dinyatakan bahwa sirup paracetamol mengandung tidak kurang dari 90% sampai 100 atau tidak lebih dari 110% zat aktif paracetamol berdasarkan yang tertera pada etiket. Jadi misalnya kalau dalam sirup paracetamol itu mengandung 100 mg per 5 ml, kalau kita cek kadarnya, maka harus ada di antara 90 sampai 110 mg per 5 ml. Contohnya kayak gitu ya. Kemudian perlu juga dilakukan uji kemampuan pengawet. Apakah pengawet yang kita gunakan itu benar-benar bisa menghambat pertumbuhan mikroba atau tidak ya. Kemudian uji kejernihan, jelas ini penting untuk dilakukan karena salah satu syarat dari sediaan larutan adalah dia harus jernih. Kemudian yang tidak kalah penting perlu dilakukan juga uji stabilitas. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai sediaan larutan. Selamat belajar, semoga bermanfaat.